Di era digital yang semakin canggih, kehadiran aplikasi-aplikasi berbasis teknologi memang memberikan kemudahan, termasuk dalam hal investasi dan hiburan. Namun, di balik manfaat tersebut, maraknya aplikasi penipuan menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Istilah "tutup satu tumbuh seribu" sepertinya sangat tepat untuk menggambarkan fenomena ini, terutama dengan munculnya aplikasi scam atau investasi bodong yang menargetkan pengguna di Indonesia. Salah satu aplikasi yang tengah ramai diperbincangkan adalah aplikasi bernama MaxTrend yang diduga sebagai scam atau aplikasi penipuan dengan modus yang mirip skema Ponzi. Aplikasi ini menggunakan nama yang mirip dengan aplikasi asli bernama MaxTrend Music Media, yang merupakan platform resmi dan legal di bidang musik. Dengan memanfaatkan kemiripan nama, aplikasi MaxTrend berhasil menipu sejumlah pengguna yang tidak teliti, dan mengiming-imingi keuntungan besar agar pengguna mau berinvestasi. Perbedaan MaxTrend asli dan MaxTrend palsu. Untuk memahami skema penipuan ini, penting bagi pengguna untuk mengenal perbedaan antara platform asli dan versi penipuannya. Aplikasi MaxTrend asli adalah aplikasi resmi yang berbasis musik, dengan situs resmi di alamat https://www.maxtrend.com. Aplikasi ini menawarkan layanan yang sah dan terverifikasi bagi pengguna yang mencari platform musik dan hiburan digital. Di sisi lain, aplikasi yang diduga sebagai scam menggunakan nama yang sangat mirip, yaitu MaxTrend, dengan situs web berbeda di https://m.maxtrend.online. Tampilan dan nama domain yang mirip ini tentu saja bertujuan untuk membingungkan dan menipu pengguna. Ketidaktelitian sedikit saja dapat membuat calon korban terjebak dalam aplikasi penipuan ini, yang menawarkan berbagai keuntungan besar secara tidak masuk akal. Modus operandi penipuan di aplikasi MaxTrend. Modus penipuan yang digunakan oleh aplikasi MaxTrend cukup licik dan memanfaatkan psikologi pengguna yang tertarik pada keuntungan instan. Aplikasi ini menawarkan skema investasi dengan imbal hasil tinggi yang pada dasarnya tidak realistis, di mana pengguna dijanjikan keuntungan besar hanya dengan menyelesaikan tugas-tugas sederhana. Beberapa modus penipuan yang dilakukan meliputi tugas putar musik 15 detik. Pengguna diminta untuk melakukan misi sederhana, seperti memutar musik selama 15 detik. Tugas ini dibuat untuk memberikan kesan bahwa pengguna benar-benar mendapatkan keuntungan dengan melakukan sesuatu yang seolah-olah produktif, meski pada kenyataannya tugas ini hanya dalih belaka. Iming-iming keuntungan dari tugas harian. MaxTrend palsu menjanjikan bahwa pengguna bisa mendapatkan Rp12.000 hanya dengan menyelesaikan 5 tugas harian. Jumlah ini mungkin tidak terlalu besar, tetapi penawaran ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa ketergantungan dan antusiasme di awal, membuat pengguna merasa bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan nyata dengan melakukan tugas-tugas kecil. Minimum withdrawal rendah. Salah satu trik yang sering digunakan oleh aplikasi penipuan adalah menetapkan minimum withdrawal atau penarikan dana yang rendah, yaitu Rp20.000. Ini membuat pengguna semakin percaya dan tertarik untuk terus berinvestasi, dengan harapan dapat menarik keuntungan dalam waktu singkat. Namun, pada akhirnya, pengguna justru akan diminta untuk menyetor lebih banyak uang dengan dalih peningkatan level atau akses ke keuntungan lebih besar, hingga pada akhirnya saldo mereka lenyap tanpa ada jaminan pengembalian. Beberapa bahaya yang mengintai pengguna aplikasi penipuan seperti MaxTrend antara lain, kerugian finansial. Pengguna yang terjebak di dalam skema ini berisiko kehilangan semua uang yang mereka investasikan. Pada akhirnya, dana yang mereka setorkan akan hilang begitu saja tanpa ada kesempatan untuk ditarik kembali. Penyalahgunaan data pribadi. Selain kerugian finansial, aplikasi palsu seperti ini juga berpotensi menyalahgunakan data pribadi pengguna. Saat mendaftar, pengguna biasanya diminta untuk memberikan informasi pribadi seperti nomor telepon atau data perbankan. Data ini kemudian bisa digunakan untuk tujuan penipuan lainnya atau bahkan dijual kepada pihak ketiga. Ketergantungan psikologis pada skema Ponzi.
Skema seperti ini kerap membuat pengguna merasa tergantung dan terdorong untuk terus melakukan setoran agar bisa menarik keuntungan yang dijanjikan. Ketergantungan ini sangat berbahaya, karena pengguna terus-menerus berharap pada keuntungan yang sebenarnya tidak pernah ada. Cara menghindari penipuan investasi di aplikasi. Agar terhindar dari skema penipuan seperti yang dilakukan oleh aplikasi MaxTrend, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh pengguna sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam suatu aplikasi atau platform. Periksa keabsahan situs resmi. Selalu pastikan alamat situs web yang dikunjungi adalah yang resmi. Dalam kasus ini, MaxTrend asli memiliki situs di https://www.maxtrend.com/, bukan di domain yang mencurigakan seperti https://m.maxtrend.online-. Domain yang berbeda sedikit saja bisa menjadi tanda bahaya. Jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Prinsip investasi yang aman adalah keuntungan datang dengan risiko yang sepadan. Jika suatu platform menawarkan keuntungan yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, maka kemungkinan besar itu adalah penipuan. Lakukan riset dan cek ulasan. Sebelum menggunakan aplikasi atau berinvestasi di platform tertentu, carilah informasi dan ulasan dari pengguna lain. Jika banyak laporan atau keluhan tentang aplikasi tersebut, maka sebaiknya hindari aplikasi itu. Periksa izin resmi. Pastikan aplikasi yang digunakan memiliki izin resmi dari otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jika berhubungan dengan investasi. Aplikasi resmi biasanya memiliki transparansi mengenai izin operasionalnya. Waspadai skema Ponzi atau piramida. Skema Ponzi biasanya melibatkan pembayaran imbal hasil untuk investor awal dengan uang yang disetor oleh investor baru. Jika suatu platform meminta pengguna untuk merekrut orang lain dan menjanjikan keuntungan dari setiap rekrutan, besar kemungkinan itu adalah penipuan. Aplikasi penipuan seperti MaxTrend memanfaatkan ketidaktahuan dan keinginan masyarakat untuk meraih keuntungan instan. Nama dan situs yang menyerupai aplikasi resmi. Platform ini berhasil menjebak sejumlah pengguna yang tidak berhati-hati. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk selalu waspada dan melakukan riset sebelum melakukan investasi atau menggunakan aplikasi tertentu. Ingatlah bahwa investasi yang aman selalu melibatkan risiko yang sepadan. Dan janji keuntungan besar dalam waktu singkat seringkali menjadi tanda dari penipuan. Om yang minta ya, tolong ya, nanti kirim ke aku ya. Nanti kirim berdua nanti. Kan foto-foto yang video. Foto sama video. Om yang minta ya, tolong ya, nanti kirim ke aku ya.